Shalom, selamat pagi. Di minggu pagi ini saya percaya jemaat Tuhan ada kesehatan, ada kekuatan. Tetap percaya di dalam Yesus ada perlindungan. Di dalam darah anak domba ada mukjizat kesembuhan. Sebab itu minggu pagi ini saya percaya Bapak Ibu sekalian, adik-adik tetap sehati sepikir dengan Tuhan. Mari saudara, di dalam minggu ini tema kita adalah bangkitkan rohmu. Firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab Efesus 5 ayat 14 sampai 20. Kita baca sama-sama Efesus 5 ayat 14 terlebih dahulu. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya percaya bahwa Kristus Yesus benar-benar bercahaya melindungi anak-anaknya. Kemuliaan Tuhan menaungi anak-anaknya. Sebagai orang percaya, iman kita bahwa Kristus Yesus adalah pelindung anak-anaknya di akhir zaman ini. Maka firman Tuhan Rasul Paulus menegaskan, ada dua perkataan yang dia katakan di dalam kitab Efesus ini. Yang pertama adalah, bangun hai kamu yang tidur. Inilah waktunya untuk kita mengevaluasi hidup kita. Bagaimana setiap perjalanan hidup kita dari tahun ke tahun. Coba kita renungkan perjalanan hidup kita. Apakah kita aktifkan atau kita bangunkan pribadi kita, hidup kita, diri kita untuk menyenangkan Dia? Atau kita lebih banyak terdiam dari hal-hal kerajaan sorga, bahkan menjauhinya? Banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini rohnya sedang tertidur. Tetapi saya percaya umat-umat Tuhan, apalagi di akhir zaman, ada banyak bencana yang sedang terjadi di depan mata kita. Umat-umat Tuhan tidak pernah mengalami tertidur. Waktu Tuhan semakin dipersingkat. Kita melihat berbagai kejadian di dunia ini, seperti yang sudah dinubuatkan di Alkitab. Di dalam kitab Wahyu 6 ayat 8 berkata, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa untuk seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, firman Tuhan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dan dicatat di dalam kitab Wahyu, dan di akhir zaman ini kitalah orang-orang yang mengalaminya. Kitalah orang-orang yang melihat apa yang dilihat Rasul Yohanes. Sebab itu saya mau mengatakan, kalau berbicara tentang materi yang dibukakan ini, tentang kuda hijau kuning, saudara bisa menyaksikan betapa penyakit sampar wabah ini sedang melanda bukan sekedar Indonesia, tetapi dunia. Tetapi saudara tidak perlu khawatir. Saudara tidak perlu takut. Tetap di dalam hadiratnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, apa yang Yesus sudah sampaikan mengenai waktu kedatangannya di Bukit Zaitun, di dalam Matius pasal yang ke-24, di situ diceritakan, di situ dibagikan oleh Tuhan kita sendiri kepada murid-muridnya. Dan pada saat akhir zaman ini, apa yang dikhotbahkan di Bukit Zaitun semakin terang benderang bagi kita umat-umat Tuhan di akhir zaman. Bagi kita, setiap orang percaya sudah tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai dan hidup di dalam kelemahan. Apalagi kalau kita masih terikat dengan dosa,
artinya roh kita sedang mengalami tertidur. Sebagai hamba Allah, saya mau mengatakan kepada jemaat Tuhan, apapun yang terjadi, datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, karena di dalam Tuhan, saudara akan mengalami ketenangan. Sebab itu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15, dikatakan, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat Allah, firman Tuhan di ayat yang ke-15 ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perhatikan dengan seksama? Apa yang harus kita lakukan untuk dalam kehidupan kita? Kenapa firman Tuhan berkata, jangan seperti orang bebal, atau jangan seperti orang bodoh, tetapi hendaklah engkau arif dan bijaksana untuk melihat tanda-tanda zaman ini, untuk melihat keadaan dunia ini. Anda bukan lagi menjadi takut, tetapi firman Tuhan sudah berkata, jauh-jauh hari, selama waktu Yesus masih hidup di dunia ini, Dia sudah memberitakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Yang saudara harus lakukan adalah, perhatikan dengan seksama, maksudnya, evaluasi pelayananmu. Bagaimana pelayananmu? Kau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apa yang engkau bagikan, apa yang engkau beritakan. Mungkin engkau sebagai WL singer, pemain musik. Mungkin engkau sebagai pemberita-pemberita firman. Mungkin engkau sebagai pendoa-pendoa. Evaluasi pelayananmu. Adakah engkau sebagai liturgi saja? Ataukah engkau lakukan untuk mengasihi Dia setia dan taat? Evaluasi itu semua. Kalau pelayananmu hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, hanya untuk orang lain melihat dirimu sendiri, evaluasi mulai saat ini. Biarlah hormat kemuliaan itu hanya bagi Dia saja. Saudara lihat, apa yang Tuhan mau lagi evaluasi? Evaluasi studimu. Selama ini, apakah engkau fokus kepada studimu? Atau engkau fokus kepada Tuhan? Studi, pendidikan itu baik adanya. Tetapi Tuhan mau katakan, hendaklah engkau mencari dulu kebenaran daripada sorga. Maka segala sesuatu, baik studimu, akan diselesaikannya. Anak-anak Tuhan, mungkin adik-adik sekalian yang masih duduk di bangku sekolah SD, SMP, SMA, bahkan bangku kuliah. Evaluasi. Ketika engkau dalam dunia pendidikan, apakah di dalam dunia pendidikan engkau masih bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan? Perhatikan dengan seksama. Apakah di dalam studimu, pergaulanmu membuat engkau menjadi jauh di lingkungan teman-temanmu? Apakah di dalam studimu, perkataan mulutmu di hadapan teman-temanmu masih memuliakan nama Tuhan atau menyaksikan Tuhan? Atau perkataan-perkataan yang justru menghidupi gaya bahasa orang-orang dunia? Perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang tidak berkenan. Mari, di tengah-tengah studimu, tetap di dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya, evaluasi tentang pekerjaanmu. Apakah di dalam pekerjaanmu engkau semakin jauh kepada Tuhan? Atau di tengah-tengah pekerjaanmu masih ada waktu untuk engkau connect dengan Tuhan? Atau dalam pekerjaanmu engkau masih bisa memberitakan akan kebenaran firman Tuhan? Atau engkau terhanyut oleh pergaulan di tengah-tengah teman-teman sekerjamu? Jadilah saksi di tempat
pekerjaanmu. Perhatikan dengan seksama di dalam lingkungan pekerjaanmu. Jadilah terang di tengah-tengah teman-teman sepekerjaanmu. Evaluasi kembali tentang keluargamu. Saudara lihat, firman Tuhan Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, perhatikan dengan seksama keluargamu. Adakah engkau sebagai suami mengasihi istrimu? Adakah engkau sebagai istri mengasihi suamimu? Adakah engkau mengasihi anak-anakmu atau anak-anakmu mengasihi orang tuamu? Saatnya kita bergandengan tangan. Saatnya kita sehati di dalam doa keluarga. Saatnya kita harus benar-benar dipulihkan di tengah-tengah keluarga kita. Ketika ada dalam kelemahan, apakah itu suamimu, sebagai istri dan anak, mari engkau topang di dalam doa. Kalau engkau melihat anak-anakmu di dalam kelemahan, sebagai orang tua, mari Bapak Ibu sekalian, doakan anak-anakmu supaya dekat dengan Tuhan. Kita tahu sama tahu, kebutuhan kehidupan di tengah-tengah keluarga. Saya percaya, oleh sebab kebutuhan kita, apalagi dengan di akhir zaman ini, kegoncangan ekonomi sedang terjadi. Tetapi kalau kita sehati di tengah-tengah keluarga, ada kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kalau firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, evaluasi prioritasmu. Apa yang Tuhan maksud di dalam evaluasi prioritasmu? Apa yang lebih penting saat-saat ini? Dengan keadaan kita saat ini, jangan menjadi kita takut. Tuhan mau supaya prioritasmu, untuk Dia mau supaya anak-anaknya tetap membaca isi hatinya lewat firman-Nya, untuk diam di dalam hadirat-Nya. Apa prioritasmu? Hadirat Tuhan. Apa prioritasmu? Bapa surgawi. Dia ingin banyak berbicara kepada anak-anaknya. Tetapi seringkali prioritas tentang hubungan ini seringkali terbengkalai. Bahkan waktu kita sedikit. Dan saya percaya jemaat-jemaat Tuhan, mari kita ubah ini semua. Mari kita arif dan bijaksana. Kalau firman Tuhan di ayat ke-15 ini berkata perhatikan, maka Tuhan mau secara spesifik supaya anak-anaknya dengan bijaksana untuk memperhatikan apa yang Dia mau. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di ayat ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita lihat keadaan dunia ini. Di dalam kitab Wahyu pasal 6, ayat 3, materi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, bahkan ke-6 sampai ke-7. Apa yang kita ketahui? Materi kedua dibukakan tentang bagaimana kuda hitam, bagaimana tentang kuda merah, bagaimana tentang kuda hijau dan kuning. Peperangan sedang terjadi. Wabah penyakit, kelaparan sedang terjadi. Oleh sebab itu firman Tuhan di ayat ke-16 ini berkata, gunakan sebaik-baiknya jalan kehidupanmu bersama Tuhan, sekalipun hari-hari semakin jahat. Banyak kita tahu di multimedia, kejahatan demi kejahatan terjadi, pembunuhan demi pembunuhan terjadi. Tetapi saya mau berkata, anak-anak Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, cari Tuhan dan kembali kenali Dia dengan baik, bersandar sepenuhnya kepada Dia. Jangan takut oleh pemberitaan-pemberitaan tentang roh kematian yang menyebar akan bumi ini.
Saya percaya minyak dan anggur tidak akan disentuh. Kalau Anda benar-benar menghargai dan menghormati pengorbanan tubuh dan darah Kristus, karena di dalam darahnya ada perlindungan, ada kuasa. Itulah pada pagi hari ini poin pertama tentang bangun hai kamu yang tidur. Di dalam poin kedua dikatakan bangkit dari kematian. Ini berbicara di dalam kitab Efesus 5 ayat 17 sampai 20. Di ayat ke-17 dia berkata, sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara lihat, apa kehendak Tuhan saat ini? Kita harus mengerti dengan tanda-tanda ini. Kita harus mengerti tentang apa yang dikatakan Rasul Paulus. Firman Tuhan mau supaya kita mengerti. Ketika kita ada di dalam bencana dunia ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam firman Tuhan ayat yang ke-17 ini, yang pertama ini adalah selidiki kehendak Tuhan. Cari tahu apa maunya Tuhan terhadap kita. Tuhan mau supaya kita mengerti akan isi hatinya. Baca firman-Nya. Kalau kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, saya sebagai hamba Allah, saat ini, sekarang juga, bertindaklah, baca akan isi hatinya. Karena ketika kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, kita mengerti apa yang Dia mau. Setiap karakter kita akan diubahkan. Setiap kehidupan kita akan diubahkan. Banyak hal yang terjadi. Ada banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, dengan situasi saat ini, mereka semakin jauh bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, selidiki, artinya cari kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, di situ ada sumber kekuatan. Di dalam firman Tuhan, di situ ada jawaban. Di dalam poin kedua, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau kita lihat ayat 18 ini, jangan mabuk anggur, artinya tinggalkan hal-hal kesenangan akan dosa. Kenyamanan kita yang hidup jauh dari Tuhan. Mari, kita harus tinggalkan itu semua. Kita tidak boleh menghakimi satu sama lain. Tetapi kalau kita melihat saudara-saudara terkasih kita mengalami kelemahan, jatuh dalam dosa, sebagai anak-anak Tuhan, kita terbeban untuk mendoakan mereka. Sudah saatnya kita tidak lagi terlena dengan kehidupan yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Dia mengampuni kita. Sekalipun dosamu semerah kermisi, kata firman, tetapi Tuhan memutihkan seperti salju. Artinya, kalau hari ini, saat ini, kita mau kembali kepada Tuhan, kita meninggalkan segala dosa kita, maka hari ini juga Tuhan akan mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita. Kalau di ayat selanjutnya, di poin selanjutnya berkata penuh dengan roh. Artinya, hidup kita dikuasai oleh roh. Kalau kita terus aktifkan roh kita dengan doa dan baca firman, maka tidak akan dalam kelemahan,
Dalam arti kata lain, mati rohani. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, kita sudah mengerti akan firman. Jadi, tidak perlu takut atau kehilangan pengharapan. Saudara, orang yang dikuasai oleh Roh adalah orang yang teruji imannya. Justru dalam situasi ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang dikuasai oleh Roh, dia mengerti apa maunya Roh itu. Dia mengerti akan kehendak Roh itu. Dan Roh itu dia selalu berbicara di hati nurani setiap jemaat Tuhan. Kadangkala di hatimu Tuhan berbicara, anakku, bacalah firman. Tetapi seringkali ketika Roh itu berbicara, kita padamkan. Seringkali di hati nurani kita, Roh Allah berbicara, anakku, berdoalah. Tetapi seringkali kita berkata, nanti dulu Tuhan. Saudara-saudara sekalian sidang jemaat Tuhan, sebagai hamba Allah, mari kobarkan rohmu. Mari bangkitkan rohmu. Saya percaya ketika rohmu dibangkitkan, maka engkau akan membangkitkan orang-orang yang dalam kelemahan kita. Engkau akan menghibur, menguatkan, dan mendoakan orang lain. Berbahagialah anak-anak yang didapati rohnya dalam keadaan bangkit. Rohnya tidak dalam kematian. Di dalam poin ketiga, naikkan mazmur dan puji-pujian. Kita baca ayat ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara lihat, ayat ini berkata, dengan segenap hati engkau menyanyikan puji-pujian. Dengan segenap hati engkau naikkan mazmur. Karena kita percaya dengan mazmur dan pujian itu berdampak membangunkan atau membangkitkan roh kita. Yang dalam kelemahan, yang dalam kebimbangan, yang dalam ketakutan. Dengan mazmur dan puji-pujian yang kita lahirkan dari hati kita. Di situ ada kekuatan. Saudara tahu bahwa Daud di dalam kitab Mazmur banyak berbicara ketika dia mengalami ketakutan, ketika dia mengalami waktu pelarian dikejar oleh Saul, dikejar oleh anaknya. So, Daud mengalami ketenangan di dalam puji-pujian. Daud mengalami ketenangan di dalam mazmur yang dia naikkan. Dia melewati setiap bahaya dengan pujian dan sorak-sorai. Ketika dia berperang, ketika dia menang, dia tetap mengucap syukur. Dia tetap menaikkan puji-pujian. Saudara-saudara sekalian, inilah di akhir-akhir ini, dengan keadaan yang terjadi di dunia ini, masihkah engkau bisa memuji Dia? Atau engkau tidak bisa memuji Dia karena ketakutan? Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, ketika engkau mengalami ketakutan, percayalah, di dalam puji-pujian ada sesuatu kekuatan yang besar yang membuat kita menjadi tenang. Karena di dalam puji-pujian di situ ada mukjizat, ada kesembuhan. Di dalam puji-pujian itu ada berkat sukacita, damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu sekalian. Mari naikkan puji-pujian dan mazmurmu. Di dalam doamu, nyanyikan pujian. Saya percaya kekuatan itu akan datang kepada setiap hati-hati jemaat Tuhan. Di dalam poin keempat, tetap mengucap syukur. Kalau kita lihat ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, ucapkan syukur. Sekalipun keadaan wabah ini melanda dunia, bahkan Indonesia. Kita kesulitan, mau kemanapun sulit. Mau pergi ke pasar sulit, mau pergi ke gereja sulit, mau pergi ibadah sulit. Mau pergi ke pasar mengalami kesulitan. Kita mengalami ketakutan. Takut sentuhan satu sama lain. Kita mengalami ketakutan. Kalau pegang duit kita takut. Kalau kita dengar orang bersin dan melihat orang batuk, kita mengalami ketakutan. Tetap ada perlindungan. Kita tetap menjaga diri kita. Tetapi, saudara, ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, ketika kita mengalami kesulitan di dalam keuangan, apalagi pada saat-saat ini, Bapak Ibu lihat, ada banyak orang goncang, ada banyak orang berteriak, tetapi umat-umat Tuhan tetap mengucap syukur di dalam segala hal kepada Dia. Maka anak-anaknya tidak akan dibiarkan dalam kesulitan. Mari, sebagai umat-umat Tuhan, naikkan ucapan syukurmu. Terlebih kepada pemerintah kita. Naikkan ucapan syukur dan doa-doamu kepada bangsa ini. Kita berdoa buat presiden kita yang sudah berusaha begitu susah payahnya. Mari kita sebagai umat-umat Tuhan, kita berdoa buat kesehatan beliau. Buat wakil presiden, buat para menteri-menterinya, para gubernur di setiap kota, terlebih buat kota kita ini. Para gubernur, wali kota, bapak bupati, sampai unsur-unsur desa. Kita sebagai umat Tuhan, naikkan ucapan syukur, naikkan doa-doa bagi mereka. Mereka sudah berjuang. Mari kita mendukung pemerintahan kita. Bagaimana cara kita mendukung? Kita naikkan dengan doa-doa kita. Bukan kita menyebarkan berita-berita yang justru mengkhawatirkan. Tetapi kita menyebarkan bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan. Umat-umat Tuhan, mari para hamba-hamba Allah kita bersatu hati. Kita berdoa. Setiap gereja-gereja kami mendorong. Setiap hamba-hamba Tuhan kami mendorong. Sudah bukan waktunya lagi kita berselisih paham. Bukanlah waktunya lagi kita berbeda pandangan. Tetapi inilah waktunya kita bersama-sama bergandengan tangan. Naikkan ucapan syukur. Naikkan tetap doa-doa kita. Untuk berdoa bagi bangsa ini supaya dijauhkan dari segala wabah penyakit. Yang sakit segera disembuhkan. Dengan usaha dari Bapak Presiden kita untuk mencari obat. Saya percaya obat-obat itu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus untuk menjadi sarana kesembuhan. Saya percaya Bapak Presiden kita akan dilindungi kemanapun dia pergi. Dan saya juga percaya umat-umat Tuhan yang rohnya bangkit pada saat ini. Bangun dari ketiduran. Anda ikut di dalam kegerakan doa. Berdoa bagi bangsa dan negara. Terima kasih buat presidenku. Terima kasih buat pemerintahan Indonesia yang mendukung, yang mengayomi kami umat-umat Kristiani. Dengan doa kami naikkan, kami panjatkan. Dan kami bersyukur dengan firman Tuhan ini. Sebagai umat-umat Tuhan, mari bangkitkan rohmu. Kita bersatu hati berdoa. Para hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan berdoa. Panjatkan pujian syukur kepada Dia. Saya percaya dalam waktu singkat Indonesia akan dibebaskan dari bencana wabah penyakit. Indonesia akan diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini kalau engkau dibangkitkan rohmu, engkau peka. Ketika engkau ada dalam rumah, tidak akan ada yang bisa membatasi hubungan kita satu sama lain, jemaat satu sama lain. Mari kita
berdoa di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Ya Rabba sakatakala rabba yasikina. Innala rabba yasakatakala rabba. Bapa sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dengan kebenaran firman di minggu hari ini, kami mau berdoa bagi umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada Tuhan, mari Engkau buat ketenangan bagi mereka. Mari Engkau lindungi mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, ada kelegaan bagi umat-umat-Mu. Hamba percaya Tuhan, ketika Engkau melihat keadaan-keadaan kami, Engkau tidak pernah menutup mata, bahkan Engkau tidak pernah menutup telinga. Engkau sangat tahu dan maha tahu. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, anak-anak-Mu, mengalami ketakutan. Sebab itu Tuhan, mari perlindungan itu datangnya daripada-Mu. Bagi anak-anak-Mu yang mengalami ketakutan Tuhan, mari Engkau kuatkan mereka. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan. Bagi mereka yang Tuhan akan mengalami ketidaktenangan dalam hatinya Tuhan, Bapa, Engkau hibur mereka. Itulah sebabnya sebagai hamba Allah kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat kami. Bapa, berkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan Yehuda. Pada pagi hari ini kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara. Terlebih buat presiden kami berdoa, tolong ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Lindungi presiden kami. Apapun yang dia lakukan Tuhan, kami mengucap syukur betapa luar biasanya beliau Tuhan. Mari Engkau lindungi para menteri, wakil presiden juga demikian Tuhan. Sampai ke tingkat daerah, gubernur, wali kota, sampai yang terkecil desa dan kalian Tuhan. Lindungi Tuhan. Kami percaya bangsa kami bangsa yang diberkati Tuhan. Kami percaya kota kami adalah kota yang diberkati Tuhan. Kesembuhan mukjizat terjadi. Dijauhkan dari wabah penyakit corona. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan mengalami kemenangan melawan penyakit ini. Berkati ekonomi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat jemaat-jemaat Tuhan akan mengalami kekuatan yang baru. Di akhir zaman ini mereka tidak akan mengalami kekhawatiran lagi. Karena mereka mengerti akan pengajaran-pengajaran yang Yesus sudah ajarkan. Mari Tuhan, Engkau kuatkan umat-umat-Mu. Kami juga berdoa juga Tuhan bagi para hamba-hamba Allah yang ada di kota ini dan di bangsa ini. Mari Tuhan Kau lindungi mereka. Engkau berikan kesehatan yang luar biasa. Mereka juga bersatu hati bersama kami pada saat pagi hari ini untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Biar segala hormat dan kemuliaan yang kami naikkan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.